Masuk lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menayangkan ini beberapa aspek yang sepertinya harus menjadi kebijakan. Nanti mungkin Pak Haji Gampang bisa menyampaikan ini hasilnya kepada Pak Kabid. Harapan saya Pak Kabid segera menjadikan ini sebagai surat edaran lah, menyusul kemarin surat edaran yang sebetulnya kalau waktu tidak usah di ini. Kalau waktu tidak usah di apa? Tidak usah di ada surat edaran sebetulnya kan sudah ini. Coba saya lihat ya, saya share ini. Bisa dilihat? Bisa dibaca, Pak? Ya, Bisa. bisa. Ini panduan pengolahan nilai kelulusan kelas 9 dan kenaikan kelas 7, kelas 8 SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dasar hukumnya saya cantumkan 2 saja dulu, nanti barangkali ada yang lain. Ini Pak Udin masuk, silahkan Pak Udin masuk. Ini ada Pak Udin, mana Pak Udin? Ya Pak Udin, selamat datang Pak Udin. Bisa mendengar suara saya Pak Udin? Halo Pak Udin? Bisa, tapi nanti Mas sambil rapat. Oh gitu. Ya. Bisa nyimak ya. Yang penting nyimak, nanti kalau ada pertanyaan bolehlah ya. Prinsipnya 3. 1, tidak mengumpulkan siswa di sekolah, tetap di rumah saja. Yang kedua, tidak membebani siswa dan orang tua siswa. Yang ketiga, tidak terikat oleh pencapaian kurikulum atau target kurikulum. Ini penting kita sampaikan supaya menjadi bahan perhatian, gitu ya. Kemudian kita akan mengatur juga tentang pelaksanaan KBM jarak jauh selama Ramadan. Ini KBM-nya yang teknik atau pola yang digunakan menggunakan jadwal khusus dikoordinatori oleh guru pendidikan agama dan budi pekerti. Media untuk berkomunikasi dengan siswa bisa menggunakan grup WhatsApp kelas. Materi disediakan penggunaan pendidikan karakter. Hanya itu saja. Penguatan pendidikan karakter. Jadi tidak membahas materi pelajaran selama bulan Ramadan. Yang dari A, Amaliyah Ramadan, kegiatan rutin harian selama bulan Ramadan. Ini ada yang masuk lagi. Kegiatan bulan Ramadan seperti sholat wajib, sholat sunat tarawih, sholat sunat lainnya, ibadah puasa, tadarus, sedekah, dan sebagainya. Kegiatan ini dilaporkan harian kepada wali kelas, boleh dibuat buku kendali kegiatannya. Ini boleh harian, boleh mingguan, pokoknya dilaporkan kepada wali kelas. Yang berikutnya kultum dari guru lewat WA atau jarak jauh, lalu direview oleh siswa, kemudian mereview ceramah dari televisi, radio, atau YouTube, kirim ke WA grup wali kelas. Kegiatan membantu orang tua. Jadi ini 4 kegiatan ini yang terpantau oleh sekolah. Semua kegiatan dilaporkan kepada wali kelas masing-masing. Jadi laporannya ke wali kelas, bukan ke guru PAI, karena kalau ke guru PAI terlalu banyak saya yakin. Ini hanya usulan saja, ya, hanya usulan. Kira-kira seperti apa nih kegiatan KBM? Ada masukan barangkali? Pak Haji Gampang? Ya. Saya kira seperti itu. Mas Gatot, selamat datang Mas Gatot. Ada masukan? Bapak Ibu? Ya, saya Kang Rudi. Gimana Mas? Sekait dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh selama bulan Ramadan, memang apa yang Kang sudah sesuai dengan edaran Kadisdik ya, dengan jarak jauh terutama di bulan suci Ramadan. Perlu dipertegas lagi, Amaliyah Ramadan ini sebenarnya lebih pada penguatan pendidikan karakter untuk wujud apa nih ya? Harus melibatkan tidak hanya guru PAI ini sebenarnya. Oh gitu, makanya saya ini wali kelas nih. Kalau dibebankan ke guru PAI, sementara wali kelas yang harus menerima sebagai koordinator menerima laporan dari siswa, nanti tidak kurang terjadi komunikasi. Jadi konten
Ramadannya boleh, itu guru PAI ya, boleh. Tapi bukan berarti guru mapel lain yang sementara yang terutama para wakasek sebenarnya dengan ini juga ikut menjembatani. Ya. Nanti Pak, masalah teknis pelaksanaan di sekolah silakan diatur. Pada akhirnya tetap ini hanya jadwal saja diatur oleh wakasek kurikulum. Sementara yang lain juga silakan. Masalah pelaksanaan di sekolah itu kan nanti wakasek kurikulum pada akhirnya muaranya. Ini titik poinnya utamanya ini kan untuk kelas 78. Ya. Sepertinya apa kelas 78 ya? 78. Karena KBM jarak. Iya. Sebab kelas 9 kan sudah UN harusnya. Jadi sekarang itu gitu. Rancu untuk juga ditunggu kelulusannya berdasarkan ini misalnya. Iya. Ya, selamat datang Pak Cim. Gitu. Ya. Ada masukan lagi yang lain? Jadi KBM jarak jauh di Ramadan ya? Iya. Sudah sejalan ini. Lanjut. Ya. Prinsip langsung dibahas nggak prinsip tadi? Prinsip, Mangga, gimana prinsipnya tuh? Tidak mengumpulkan siswa di sekolah, tidak membebani siswa dan orang tua siswa, tidak membebani atau memberatkan. Satu makna. Ya. Tidak terikat oleh capaian kurikulum. Ini sebetulnya sesuai dengan surat edaran sebenarnya. Ini perlu dipertegas Kang Rudi, tidak capaian target kurikulum itu kalau nggak diikat dengan kata istilah yang operasional gitu. Jadi mohon dipertegas lagi, tidak capaian kompetensi atau yang target kurikulum itu. Kalau itu jadi bagaimana redaksinya? Bagaimana? Jauh ya ini tuh. Ya. Prinsip pembelajaran jarak jauh. Ya, prinsip pembelajaran jarak jauh, Mas. Ya, prinsip penilaian, Mas. Prinsip penilaian. Jadi karena kita kan sedang membahas penilaian. Maksudnya gini, ini kan bisa diterjemahkan bahwa meskipun KBM kurikulum belum tercapai, tapi nilai tetap harus ada begitu. Nanti Pak Oci mungkin akan berbicara tentang, sebab nanti sekait dengan e-rapot kan? Iya. Apakah tidak dikaitkan dengan KKM misalnya? Karena target kurikulum itu kan ujungnya kan ketuntasan. Ketuntasan, kemudian indikator. Nanti Mas mungkin akan terbahas pada bagian bawah mungkin ya. Oh, enggak. Siap, kita lanjut dulu ya. Jadi maksudnya di materi maksudnya Pak Rudi. Iya. Kalau kurikulum kita kan luas ya. Ya kemampuannya, ya materinya, ya semuanya gitu. Kita lanjut dulu deh ke bawah ya. Kita lanjut dulu. Nilai rapat kelas 9. Nilai rapat kelas 9. Halo? Masih dengar suara saya? Halo? Ya. Halo, lanjut dulu ya. Nilai buku rapot kelas 9 semester genap yang menggunakan e-rapot, baik yang menggunakan e-rapot atau tidak sebetulnya terdiri dari 1. Nilai KD. Nilai KD selama belajar dari rumah bisa dari tugas yang masuk. Kalau tidak ada tugas, nilai KD yang belum ada bisa didasarkan atas nilai gitu ya, atau dasarkan atas nilai yang sudah ada dengan melihat kemampuan yang sama. Contoh, nilai untuk kemampuan mengidentifikasi bisa disejajarkan dengan KD yang sudah dinilai sebelumnya. Mudah-mudahan kalimat ini bisa dipahami. Ya. Yang kedua, nilai penilaian tengah semester. Ini kan insya Allah sudah ada hampir semua sekolah tuh. Yang ketiga, nilai penilaian akhir tahun. Ini saya berikan solusi dibuat berdasarkan rata nilai KD semester 6.
Halo Pak Ocim? Ya, halo, gimana Pak? Ya, masuk Benar, Pak. benar nggak nih nilai penilaian akhir tahun ada kan dalam e-rapot ya? Di dalam e-rapot ada Pak penilaian akhir tahun. Ah, gitu. Berarti dalam e-rapot ada 4 komponen nilai kan? Ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sama seperti sikap, kemudian ada penilaian akhir tahun dan penilaian tengah semester, dan satu lagi yaitu penilaian ujian sekolah, US. Ini untuk ujian sekolah, pengetahuan keterampilan atau pengetahuan saja? Pengetahuan keterampilan, Pak, kalau di e-rapot. Oke. Nah, berarti ini perlu kita, ini kan ya, penilai penilaian akhir tahun, ini pengetahuan dan keterampilan, begitu ya? Betul, Pak Ocim? Ya. Kalau tengah semester itu hanya satu. Apa? Penilaian biasanya kalau tengah semester itu hanya pengetahuan saja, Pak. Termasuk PAT. Termasuk PAT berarti. Kalau PAT, termasuk PAT, ya, termasuk PAT. Itu waktu hanya pengetahuan saja. Oh, jadi pengetahuan saja? Iya, terkecuali ujian sekolah itu ada pengetahuan dan keterampilan di setiap mapelnya. Kan ini harus jelas nih. Ujian sekolah berarti ini apa? Ada format pengetahuan dan keterampilannya, Pak. Dan keterampilan. Gitu kan ya? Ya, benar. Seperti ini. Kalau sikap di mana masuknya? Kalau sikap mah tetap, Pak, sudah ada di per semesternya ada, Pak, sikap. Berarti di sini sikap ya? Tersendiri. Nomor 1 nilai sikap ya? Ya, sikap sosial dan spiritual, Pak. Sikap sosial dan spiritual, gitu kan ya? Jadi nilai buku rapat kelas 9 semester genap terdiri dari nilai sikap sosial dan spiritual, betul? Nilai KD, kalau KD jelaskan pengetahuan keterampilan, nilai penilaian tengah semester pengetahuan saja, nilai penilaian akhir tahun pengetahuan saja, dibuat berdasarkan rata nilai KD semester 6. Bagaimana, setuju atau tidak? Usul, Pak. Gimana? Kalau baiknya sih untuk nilai akhir tahun PAT ini kan ada penilaian KD, Pak, dari semester genapnya nih. Ya manfaatkan saja penilaian KD dari semester genap itu untuk PAT semester genap. Nah, untuk nilai US kan banyak yang tidak melaksanakan US nih. Nah, nilai US bisa diambil dari rekap semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, nanti akan kita bahas di bawah, Pak Ocim. Kita bahas di bawah ya. Ini nih, untuk nilai penilaian akhir tahun. Ini kan banyak yang tidak menyelenggarakan, Pak Ocim. Iya, benar. Bagaimana kalau kita rumuskan begini, dibuat berdasarkan rata nilai KD semester 6. Nah, iya benar. Gitu ya? Iya, benar, Pak. Kita sedang membahas kelas 9 ini. Ya, kelas 9 saya dulu. Ya. Kelas 9. Pengetahuan. Berarti karena kan pengetahuan ya? Iya, Pak. Berarti nilai penilaian akhir tahun, pengetahuan dibuat berdasarkan rata nilai KD pengetahuan semester 6. Setuju ya? Siap. Oke, lanjut. Saya Pak Dudi. Gimana? Siapa nih? Mas Udin? Ini. Halo, Pak Udin, suaranya nggak jelas. Selama ini kelas 9 itu tidak ada PAT. Nah, PAT itu biasanya diganti sama US. Jadi kalau saya usul sih supaya simple, US itu sama dengan PAT. Gitu. Oh, nilainya? Sama. Oh, nilainya US sama dengan PAT gitu? Ya, US PAT. Di kelas 9 itu tidak pernah ada PAT. Begini Pak Udin, kalau umpamanya kita samakan nilai US dengan PAT, kalau US itu kan materinya dari kelas 7 sampai kelas 9 kalau US. Kalau penilaian akhir tahun itu hanya semester 6. Gitu. Jadi kalau karena sekarang kan ujian sekolahnya menggunakan rapot ya. Menggunakan rapot karena lebih banyak sekolah yang tidak melaksanakan
ujian sekolah. Jadi kalau umpamanya kita samakan, itu kan akan ada menimbulkan kekeliruan menurut saya, begitu. Keliruan ini materi ya? Iya. Cakupannya tuh. Makanya kita buat seperti ini. Kalau biasanya sih memang nggak ada masalah ya, karena melaksanakan ujian sekolah. Tapi sekarang, karena tidak melaksanakan ujian sekolah, kita buat seperti ini gitu. Toh rata-rata KD aja ya. Rata-rata KD gitu. Sepakat ya? Ya, semester 6 saja, semester 6 saja. Sepakat ya? Iya. Save dulu. Ya. Kita lanjut ya. Penilaian nilai ujian sekolah nih. Nilai ujian sekolah. Nilai ujian sekolah bisa didasarkan atas dua kemungkinan. Ini dua kemungkinan, salah satunya boleh dipilih. Yang pertama, dilaksanakan ujian sekolah jarak jauh bila memungkinkan, berbasis Android bila memungkinkan. Yang kedua, berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan 6. Maaf, 5, maaf. Berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan 5. Penghitungan nilai ujian sekolah yang diambil dari nilai rapot bisa dilakukan dengan dua opsi. Bisa opsi pertama, dijumlahkan, diambil rata, kemudian yang kedua menggunakan bobot. Ya, menggunakan bobot. Kalau yang ini nggak ada masalah, nilai semester 1, nilai semester 2, nilai semester 3, nilai semester 4, nilai semester 5 dijumlahkan dibagi 5. Nah, yang ini menggunakan bobot. Ya. Mengapa menggunakan bobot? Karena begini, biasanya ujian sekolah itu pengambilan materinya 20% dari kelas 7, 30% dari kelas 8, 50% dari kelas 9 pengambilan materinya. Sehingga kalau umpamanya kita gunakan bobot, ini akan lebih adil begitu. Ya. Artinya bobotnya lebih besar. Jadi bobotnya gini, kelas 7 tidak pakai bobot atau bobotnya 1, kelas 8 bobotnya 2, kelas 9 bobotnya 3. Sehingga dijumlahkan dibagi 9. Seperti itu. Kemudian ada keterangan di sini, nilai semester 6 boleh dijadikan pertimbangan. Ada masukan? Saya usul Kang Rudi. Gimana? Hakikatnya A dan B itu kan bisa alternatif ya, pilih salah satu ya. Kami berpikirnya, untuk saya sendiri berpikirnya ke depan, karena nilai rata-rata akan digunakan ketika untuk melanjutkan. Logikanya yang harus sama, karena yang di rata-rata itu semester 1 sampai 5 tanpa pembobotan. Kalau pembobotan kita ini harus bisa berargumentasi, belum tentu diterima di sekolah yang akan dikunjung di SMA-nya itu. Karena pembobotan ini kan harus ada kajian. Ada kajian. Selama ini sampai ke Mendikbud juga masih rata keseluruhan dari. Jadi tidak pakai bobot. Saya sarankan usul saya itu rata saja keseluruhan dibagi banyaknya semester. Oh, jadi dibagi 5 begitu ya? Bagi 5. Karena itu secara akan aman. Dalam permen itu bunyinya bukan rata, Mas. Portofolio bunyinya. Nah, kalau portofolio kan tidak ada. Ya? Dan reward ya, tidak ada pembedaan. Tidak ada pembedaan kalau portofolio itu. Kalau portofolio itu kalau dalam sebentar saya alihkan ke sini. Dalam permen itu portofolio. Coba kita lihat ya. Ujian sekolah. Ini kan? Bisa dilihat? Ini bunyi permen nih. Kelulusan sekolah menengah pertama. Sederajat ditentukan berdasarkan nilai 5 semester akhir. Iya. Ini ujian sekolah kan ya? Kelulusan sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir. Yeah. Nah, kan tidak ada ini tidak ada, bukan rata kan, tapi berdasarkan atas 5 tersebut. Jadi kalaupun kita akan menggunakan rata, menurut saya nggak ada masalah.
Mana sebentar, di sininya ada nggak di atasnya? Nah, ini ujian sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Ini kan berarti kita menggunakan portofolio nilai rapot nih. Betul ya? Terus? Kalau portofolio nilai rapot itu kan bukan rata kan? Ya bisa dimaknai rata-rata, bisa maknai pembobotan. Jadi gimana nih? Apa kita akan? Kalau saya teknis sekali, karena nanti barangkali di format ijazah juga ya rata-rata 5 semester itu. Saya nanti kan akan disinkronkan dengan sertifikatnya. Atau sekarang namanya mungkin pakai transkrip mungkin ya, karena di ijazahnya nanti tidak ada nilai. Iya. Lampirkan. Saya itu nanti tampil semester 1 sampai semester 5. Iya, jadi gimana nih? Belum ada. Transkrip nilai lah ya. Kita akan menggunakan yang mana nih? Ijazah sini guru ya. Kita akan menggunakan yang mana? Kalau saya sih lebih mau ada mau tidak ada, tapi tetap dirata-ratakan. Iya, dirata-ratakan kebanyakan sudah menggunakan yang itu, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi nggak usah pakai bobot. Iya. Pak Haji Gampang bagaimana? Ya, maka itu yang A juga kan sudah standar. Begitu. Siap kalau begitu. Jadi kita yang ini sementara yang B-nya sementara kita buat ini ya. Kita warnai ya. Bahan kajian. Untuk jadi kajian. Kita lanjut dulu atau gimana nih? Kelulusan kelas 9. Lanjut dulu, Kang. Ya, lanjut aja. Kelulusan kelas 9 harus berpatokan pada dokumen 1 KTSP dikurangi mengikuti ujian nasional. Setuju? Jadi setuju. Biasanya kan gini, menyelesaikan seluruh program pembelajaran mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku sosial maupun spiritual minimal baik. Ya kan? Kemudian penentuan kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Rapat dilakukan secara virtual apabila masih pandemi COVID-19. Yap. Seperti ini. Jadi ujian nasionalnya dibuang begitu saja. Dari dokumen 1 ya? Iya. Halo Pak Ocim, Pak Udin, ada masukan? Sepakat. Pak Ocim, Pak Ocim. Pak Ocim lagi ke belakang dulu. Oh iya, siap. Lanjut kalau gitu, lanjut. Pelaksanaan penilaian akhir tahun kelas 7, kelas 8. Nah, iya. Semoga pandemi COVID-19 sudah berakhir sehingga PAT bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Apabila pandemi COVID-19 belum berakhir, pelaksanaan PAT berpedoman pada surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Ini bunyinya kurang lebih. Dalam surat edaran itu, yang dituliskan ujian akhir semester. Sebetulnya itu yang dimaksud adalah ujian akhir tahun. Ya. PAT untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan kecuali yang telah melaksanakan. Yang kedua, ujian akhir semester atau PAT untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian akhir semester PAT untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar. Sebetulnya ini sama bunyinya dengan tadi PAT untuk kelas UAS untuk kelas 9 sebetulnya. Tapi saya pikir apakah ini perlu dijabarkan secara teknis atau cukup seperti ini? Ada masukan? Mohon Pak Udin bisa menjelaskan, Pak Udin. Pak Udin? Ntar dulu, lagi baca nih. Wah, dasar ini. Paling tidak sharing ketika perencanaan di sekolah Bapak.
Udah cukup teknis yang ini. Iya ya, udah cukup teknis menurut saya. Jadi silakan sekolah nanti menerjemahkan masing-masing begitu. Ya. Iya. Ini udah berteknis. Percakapan di grup kita, di grup kurikulum ya, ini terarahkan dari sini. Ya. Jadi nggak tafsir liar kemana-mana ya. Baik. Iya. Oke. Memang sekarang pengisian raport. Ya, gimana? Ada masukan? Pak Cim? Halo? Ya, gimana, Pak? Ya, halo, Pak. Gimana, Pak? Halo, Bu. Gue kumisnya, janggotnya ada, dipanggil Bu lah. Kembali lagi, Bu. Teknis PAT, Pak Cim. Pak Cim, ini urusan sampean nih, Pak Cim, dengan Pak Udin nih. Ya, benar. Tok. Rapot sudah bener tuh. Priben. Udah benar belum? Ya, untuk login semester ganjil ya, lakukan backup data benar, lakukan sinkron dengan Dapodik, logout, login lagi semester genap benar, mulai mengisi raport benar, Pak. Sudah seperti itu, Pak. Oh gitu. Terus langkah-langkahnya. Pastikan sudah ada nilai harian semua KD, nilai PTS, dan nilai PAT serta nilai US untuk kelas 9, benar. Sebentar, ini nilai sikap lupa. Pasti Sosial dan semua habis KD biasanya. Harian semua KD. Kemudian apa nih? Nilai sikap dulu, Pak. Di pun sikap dulu. Di sini ya, nilai sikap dulu ya. Iya. Pastikan sudah benar. Setelah KD, Pak. Di sini ya. Ya, setelah KD. Di sini. Nomor 8-nya sikap. Nilai. Nilai apa enggak urut sikap. Spiritual dan sosial. Kemudian nilai PTS, nilai PAT, serta nilai US untuk kelas 9. Catatan, nilai kalian selama belajar jarak jauh bisa dari tugas yang masuk, bisa berdasarkan nilai yang sudah ada dengan melihat kemampuan yang sama tadi seperti di atas. Ya, betul. Sudah cukup jelas? Jelas. Lanjut. Sekarang kita lihat kenaikan kelas. Kenaikan kelas sesuai dengan dokumen 1 KTSP. Setuju? Karena kan tidak ada perubahan kan? Harus. Tidak. Ya, tidak ada perubahan ya? Tidak, saya tidak ada. Ayo, Pak Soleh Ganteng, selamat datang. Iya. Waktu kita tinggal 10 menit. Pri 40. Iya, masih ada waktu 10 menit. Iya. Aduh, Pri, lagi Lanjut. jam meeting, anak telepon masuk, Pri, ben kita kabaikan loh. Yang terakhir, pembagian buku raport. Pembagian raport, semoga pandemi COVID sudah berlalu. Kalau masih pandemi COVID, pembagian raport dilakukan dengan mengirimkan file raport melalui WA secara pribadi oleh wali kelas. Apakah pembagian raport perlu diatur atau tidak? Perlu. Seperti ini cukup? Kalau poin 1 sih mungkin bisa dilaksanakan nih. Kalau poin 2, tidak semua anak mempunyai WA dan HP, orang tua juga sama. Nah, jadi gimana pembagian raport? Atau tidak perlu kita atur lah ya? Diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing aja kan? Oh ya. Jadi ini kita cari saja. Yang pasti, Pak, pembagian raport pelaksanaannya harus disamakan. Tanggal berapa, bulan berapa, itu yang harus disesuaikan, Pak. Itu sudah ada di surat edarannya kemarin. Kalau tanggal 20. Yang di edarannya. Yang kemarin sudah ada itu. 20 itu. Tanggal berapa Pak Soleh? 19 di Titi Mangsa, 20 dibagikan. Oh ya, itu 20 sudah ada. dibagikan. 19 Titi Mangsa ya? Ya. Sudah ada kalau nggak Berarti salah. teknisnya saja yang diseragamkan. Apa maksudnya tanggal? Titi Mangsa dengan... Apakah ini perlu diatur atau tidak nih pembagian buku raport? Saya kira edarannya Pak Kadisma cukup jelas, Pak. Kayaknya nggak usah deh. Kalau menurut saya sih. Jadi kita coret saja? Ya. Oke. Gimana dengan yang lain, Pak? Maksudnya diatur gimana, Pak Rudi? Ya, ini kan saya indikan begini. Saya tuliskan pembagian raport. Bisa melihat di layar? Iya. Pembagian raport. Iya, semoga pandemi sudah berlalu, itu nggak ada masalah. Kalau masih pandemi COVID, pembagian raport dilakukan dengan mengirimkan file raport melalui WA secara pribadi oleh wali kelas, begitu. Filenya berarti ya? Iya. Iya, terserah bisa.
Maksudnya kalau memungkinkan. Tapi sebetulnya kalau kita kembali ke atas, sini kan sudah ada prinsip nih, tidak mengumpulkan siswa di sekolah. Saya pikir itu sudah bisa dipahami sebetulnya. Gitu. Oke, ada masukan lagi atau sudah cukup? Nanti dulu. Ada masukan? Ini pembagian rapot perlu dituliskan atau tidak usah? Kalau toh memang ada pelaksanaan pembagian rapot disesuaikan dengan jadwal distrik saja, Pak. Iya. Ya maksudnya sih kalau waktunya sih nggak ada masalah. Ini teknik pembagian rapotnya. Kalau teknik pembagian rapotnya diserahkan Apakah ke dibagikan ya? Sekolah saja. Jadi Ya kita berdoa sajalah supaya COVID-nya selesai. Mudah-mudahan ya Pak Ucim ya. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan deh, harus Pak, harus selesai. Amin, amin, amin. Ya, tapi kalau kita lihat dari apa Satgas itu kan sampai 30 Mei. Enggak, sampai pertengahan Juni itu puncak-puncaknya itu. Oh. Jadi dari mulai Mei sampai pertengahan Juni itu puncaknya katanya. Jadi ini pembagian buku rapot tidak usah diatur. Tapi ya barangkali nanti ada perubahan lagi. Gimana Pak Udin? Nanti diserahkan dengan Udin dulu Pak Udin, gimana Pak Udin? Tapi kalau lihat kalimatnya sih kalau masih pandemi. Ini kan kalau masih pandemi bagus ini untuk sudah tidak ya berarti langsung. Oke. Saya pikir biarkan seperti ini saja ya. Saya akan coba ini melalui Pak Haji Gampang nanti disampaikan ke Pak Kabid biar dijadikan sebagai surat edaran dan lebih segera supaya para wakasek kurikulum di sekolah tuh bisa ada pedoman lah gitu maksud saya. Ada keseragaman ya, dasar. Gimana Pak Haji Gampang? Pak Rudi. Gimana Pak Haji Gampang ya? Ya saya kira untuk pembagian buku rapot sih masalah hari H-nya tanggalnya udah pasti ya. Karena kan tenis begini aja. Tenisnya cukup begini. Cukup ya? Iya cukup bagus. Kalau misalnya sudah mewakili kan tadi. Nomor 1 nanti kalau memang udah nggak ada. Iya. Atau pandemi itu udah itu aja. Kalau nggak ada pandemi sih beda lagi. Oh ya nggak ada masalah kalau itu sih. Iya, tidak diatur langsung aja. Nggak ada masalah. Siap kalau begitu gimana? Kalau berlangsung kan nanti. Kalau bisa nomor 2 itu jangan saklek Pak di WA Pak. Soalnya kan itu gitu. permasalahan juga. Di FB bisa di FB apa? Gimana tuh? Alternatif lain bisa mengirimkan file masing-masing aja. Atau pembagian rapat dilakukan melalui dengan cara melalui medsos gitu. Udah melalui WA, betul tuh. Secara pribadi atau lain diserahkan ke sekolah masing-masing gitu aja. Atau gimana? Alternatif lainnya. Alternatif yang lainnya yang tidak mengumpulkan siswa atau orang tua siswa secara orang tua siswa. Udah gitu aja tah? Atau alternatif lainnya yang tidak mengumpulkan siswa atau orang tua siswa. Selesai kayak gitu. Jadi bisa dengan berbagai cara ya? Ya benar Pak. Sebenarnya sih gini Pak. Gimana Pak Cip? Raport sendiri itu sudah ada login siswa sebenarnya sih. Kalau sekolahnya mau membagikan. Ya. Sehingga kalau rapotnya di online kan sih bisa dilihat langsung dari rapotnya itu sendiri. Betul. Kalau di online kan. Itu bisa. Baterainya dicek tuh. Baterai tuh. Ya kalau aduh. Ya, kalau rapotnya bisa di online kan sih bisa. Setiap siswa bisa melihat nilainya sendiri. Di HP bisa dibuka ya? Sangat bisa sekali Pak. Pokoknya sih bisa di online kan, bisa diakses di browser saja. Atau jadi gimana kalimatnya? Tapi kalau di online kan. Sudah itu cukup. Udah mewakili itu alternatif. Oke, siap. Oke, sip. Saya pikir pertemuan kita ini waktu kita tinggal 2 menit lagi. Bayar nggak sih? Gratis. Harusnya Kang Udin yang jadi tuan rumahnya. Dia punya ini sendiri.
Kak Udin. Mana Kak Udin? Halo, Apa, Kang? masih ada Kak Udin? Kak Udin masih punya ini sendiri kan? Punya ruangan sendiri? Enggak, Webex punyanya yang bebas sih Webex. Oh iya, kalau Webex. Boleh pakai Webex kapan-kapan? Waduh Pak, berat di kuota Pak. Eta berat di kuota, makanya saya nggak pakai Webex tuh. Kalau Sisil ada lumayan. Oke deh kalau gitu. Saya akhiri dulu sampai di sini. Ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita komunikasi bisa lewat WA lah ya. Ya, Pak Ketua Forum nongol Pak Gatot nongol lagi nih. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.